Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, kajian kali ini nih adalah kajian dari kitab fikih. Saya ambil dari matan kitab Fathul Qorib atau kitab Takrib. Semoga setelah kita mengkaji kitab ini, ibadah kita lebih baik lagi, lebih waro, lebih khusyuk lagi, sehingga mudah-mudahan dengan ilmu fikih yang kita pelajari, kita semua ibadah kita, salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, tauhid kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kajian pertama dari kitab Thaharah. Kitab Thaharah adalah kitab yang membahas tentang tata cara kita bersuci sebelum kita melaksanakan sebuah amalan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Thaharah ini kitab menjelaskan tentang bersuci. Al-miyahu alladhi yajuju tathiru biha sab'umiyahin. Air yang diperbolehkan untuk bersuci, digunakan untuk bersuci itu ada 7. Apa saja? Ma'us sama'i, pertama adalah air hujan atau air yang berasal dari langit. Wa ma'ul bahri, dan yang kedua adalah air laut. Wa ma'un nahri, dan yang ketiga adalah air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan yang keempat adalah air sumur. Wa ma'ul aini, dan yang kelima adalah mata air. Wa ma'us salji, yang keenam adalah air salju atau air es. Wa ma'ul barodi, dan yang ketujuh adalah air embun. Jadi air yang boleh dipakai untuk bersuci itu adalah seseorang menggunakan dengan bersuci, baik wudhu ataupun mandi, menggunakan 7 komponen air tersebut selama air tersebut tidak dikategorikan air yang mutanajis, air yang terkenai najis. Kemudian musannif dari 7 air tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Sumal miyahu ala arba'ati aksamin. Air yang tadi disebut itu terbagi menjadi 4 bagian. Tohirin mutohirin, goiri makruhin. Pertama adalah air suci dan mensucikan, dan tidak makruh dipakainya. Kedua ada air yang tohirin mutohirin, makruhin istimaluhu, tetapi makruh memakainya. Ketiga adalah tohirin goiri mutohirin, ada air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Dan yang keempat adalah wama'in najin, adalah air najis. Jadi 4 kategori air ini, yang 2 boleh dipakai untuk bersuci dan karena zatnya pun suci. Yang 1 zatnya suci tapi tidak bisa dipakai bersuci.
Dan yang keempat adalah satu lagi adalah air mutanajis. Ini jelas haram dipakai untuk bersuci. Kita jelaskan satu persatu. Air itu terbagi 4 seperti kata musonib tadi. Tohirin, mutohirin, goiri, makruhin. Air yang suci dan dapat mensucikan serta tidak makruh istimaluhu dipakainya, tidak terlarang dipakainya. Wahwal ma'ul mutlak, air yang suci dan mensucikan, bersih dan bisa membersihkan dan tidak makruh memakainya, disebutlah air mutlak. Itu air yang 7 tadi, yang air asli. Kedua adalah watohirin mutahirin makruhin istimaluhu, air yang suci dan mensucikan tapi makruh dipakainya. Bisa dipakai mencuci piring, bisa dipakai untuk berwudu dan mandi wajib, tapi hukumnya makruh. Makruh lebih baik ditinggalkan, jangan dipakai. Tapi seandainya pun dipakai, itu sah wudunya, sah mandinya. Wahwal ma'ul musammas, air yang suci dan dapat mensucikan adalah air musammas, air yang terkenai sinar matahari di daerah yang sangat panas. Untuk iklim tropis di Indonesia, air musammas itu tidak ada. Seandainya pun ada air yang tersinari oleh matahari di iklim Indonesia yang tropis ini, itu boleh, tidak makruh digunakannya untuk bersuci. Yang ketiga adalah watohirin goiri mutohirin, airnya mah suci, cuman tidak bisa dipakai untuk bersuci, berwudu atau mandi. Ligoirihi, karena ada sesuatu yang menghilangkan mutohirinnya, kesuciannya. Air yang seperti ini, air suci tapi tidak dapat dipakai untuk mensucikan diri, adalah ada 2. Pertama, air mustakmal, dan yang kedua, air yang sudah tercampur oleh barang yang suci. Apa itu air mustakmal? Air yang bekas dipakai untuk bersuci. Dan air mutaghayyir, air yang telah berubah karena tercampuri oleh sesuatu yang suci, ya. Contoh, ada air 1 ember, kemudian dicampuri oleh minuman, dicampur oleh air kelapa misalkan. Airnya suci, boleh dipakai minum, mandi biasa dan sebagainya. Tapi untuk wudu dan mandi wajib ini tidak bisa dipakai. Ada air kurang dari 2 kula, misalkan dicampuri susu atau terkena sesuatu yang jatuh sehingga bercampurlah dengan sesuatu yang suci itu, maka ini tidak bisa dipakai bersuci, tapi boleh untuk diminum, mencuci pakaian dan sebagainya. Dan bagian keempat adalah air najis. Air najis itu alladzi halat bihi najasatun wa huwa dunal kullataini aw kana kullataini fataghayyar. Air mutanajis itu, air najis itu adalah air suci tadinya, kemudian jatuhlah sesuatu benda atau barang yang najis, kotoran misalkan jatuh, tapi dengan syarat air ini kurang dari 2 kula, maka berubahlah air yang sedikit ini menjadi air mutanajis, air yang terkena najis. Tidak boleh, haram hukumnya dipakai untuk bersuci, menghilangkan najis atau menghilangkan hadas. Walaupun air yang sedikit ini tidak berubah
karena hanya tercampuri kotoran satu tetes, walaupun tak berubah tetap saja najis. Tapi kalau airnya banyak lebih dari 2 kulah, terkena najis dan tidak berubah sifat airnya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, dan tidak berubah wanginya, maka itu boleh walaupun terkena najis. Tapi kalau air yang lebih dari 2 kulah ini berubah sifat airnya, maka air tersebut walaupun lebih dari 2 kulah, maka hukumnya adalah mutanajis. Pertanyaannya, kulah 2 kulah ini berapa? Kalau dulu ukuran ahli fikih, wa kulatani khamsumi'ati ridlin, 500 kati bil Baghdadi, dengan ukuran kati Baghdad. Takriban fil asohi, kurang lebih menurut kaul saya ada 500 kati. Ada yang berpendapat 2 kulah itu seukuran 60 kali 60 kali 60 panjang, lebar, dan tingginya. Itu adalah air yang dikategorikan air yang lebih dari 2 kulah. Nanti kan di kajian fikih sebelumnya bahwa air juga terbagi 2, air sedikit, air banyak, kolil, kasir. Yang kolil yang kurang dari duna kulata ini, kurang dari 2 kulah. Yang banyak itu lebih dari 2 kulah, atau faaksaro, lebih dari 2 kulah, minimal 2 kulah, faaksar atau lebih. Nah, air setelah kita mengetahui ini semua, ada 2 air yang boleh digunakan untuk berwudu atau mandi wajib, dan ada 2 air yang satu tidak bisa dipakai berwudu karena sudah tidak bisa mensucikan lagi, dan yang satu justru haram dipakai untuk mensucikan diri karena memang terkena najis. Nah, air yang dipakai untuk berwudu dan setelah berwudu kita melakukan ibadah-ibadah yang mengharuskan dengan ibadah tersebut wudu, kayak sholat, tawaf, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran. Nah, sholat kita akan sah kalau wudunya, air yang digunakan untuk wudunya adalah air yang suci. Maka ini penting buat kita, sebelumlah kita sholat, sebelum kita wudu, kita mengenal alat wudunya dulu, yaitu bentuknya air. Semoga ini bermanfaat buat kita sekalian. Saya ingatkan bahwa tak bosan-bosannya seseorang yang ingin ibadahnya diterima, sholatnya diterima, zakatnya diterima, apapun ritual ibadah kepada Allah yang Allah perintahkan, syaratnya kita harus mengetahui ilmunya dulu. Sholat itu hukumnya wajib, tapi mencari ilmu untuk sampai kita ke sholat sangatlah wajib. Zakat fitrah itu wajib, tapi ilmu zakat lebih dulu harus kita pelajari. Haji sama, wajib bagi mereka yang mampu, tapi sebelum berangkat kita belajar dulu ilmu haji. Sebab ilmu ini adalah penuntun kita melaksanakan ibadah. Tanpa ilmu maka ibadah pun tertolak, tanpa ilmu maka sholatnya pun tertolak. Maka pentinglah rukun agama, iman, Islam, ihsan ini dipelajari dengan ilmu yang bisa mengarahkan kita kepada tingkatan iman, dengan ilmu yang bisa mengarahkan kita kepada Islam, dengan ilmu yang bisa mengarahkan kita kepada ihsan. Iman, pelajari dulu ilmu tauhid. Islam, pelajari dulu ilmu fikih. Dan ihsan dengan mempelajari ilmu akhlak atau ilmu adab. Setelah kita mempelajari ilmu tauhid, maka kita bakal mengenal iman, kita bakal makrifat tentang iman. Setelah kita belajar fikih, maka kita akan mengenal Islam. Dan setelah kita belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf,
maka kita akan mengenal tentang ihsan. Tanpa ilmu tauhid, tanpa ilmu fikih, tanpa ilmu akhlak, sepertinya mustahil kita bisa memenuhi 3 pokok atau 3 usul dalam agama: iman, Islam, dan ihsan. Belajarlah terus, tidak mengenal waktu, sebab pencari ilmu tidak ada batasnya. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai kita dimasukkan ke liang kubur. Tidak ada alasan buat Allah untuk kita mewajibkan. Tidak ada alasan buat kita terhadap Allah supaya kita menuntut ilmu. Ada yang bisa menuntutnya seminggu sehari, ada yang 2 hari dalam seminggu, ada yang tiap jam, tergantung sesuai kemampuan kita melaksanakan mencari ilmu ini. Yang penting minimal lah dalam 1 minggu kita sisihkan waktu 1 jam untuk belajar mencari ilmu. Sebab dunia penting untuk kehidupan kita, tapi ilmu juga lebih penting untuk kehidupan di masa mendatang. Kita cari dunia untuk kehidupan kita di dunia, tapi kita cari ilmu agama untuk kehidupan yang lebih luas lagi, yang tidak ada batasnya, yaitu kehidupan di akhirat. Ingat bahwa hidup kita, sepenjak kita ingat, itu 2 kali. Pertama, hidup kita di alam dunia. Kedua, hidup kita kelak di alam akhirat. Di dunia, umat Islam disuruh untuk menanam kebaikan, menanam amal soleh. Untuk apa? Untuk bekal kita di kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di alam akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kaum muslimin, sahabat-sahabat sekalian yang menonton channel ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan hidup, diberikan keleluasan untuk beribadah, diberikan keleluasan untuk belajar dan mencintai ilmu. Dengan ilmu, akhlakmu akan berubah. Dengan ilmu, ibadahmu akan meningkat. Dengan ilmu, derajat pun akan naik. Dan dengan ilmu pun, Allah akan memberikan ridhonya kepada kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.